Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan saya Rifki di segmen Bisikan. Jadi bincang asik keperawatan gitu ya. Oke, di pagi hari ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa, jauh-jauh dari Jepang gitu ya. Iya, kita sapa dulu. Selamat pagi dari Indonesia, Kak Ina. Halo, selamat pagi. Iya, Di sini udah selamat pagi. 11. Oh ya, di sana sudah jam 11 siang ya. Iya, Iya. Oke. Kak Ina ini merupakan alumni dari Fakultas Keperawatan Universitas Erlangga tahun keempat ya, Kak Ina ya. iya, Iya. Tahun keempat. Jadi Kak Ina ini sudah bekerja di Jepang, sekarang bekerja di Rumah Sakit Fuke ya, Kak Ina ya. Di Rumah Sakit betul. Fuke di Jepang. Oke. Kak Ina, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, cuaca hari ini mendung, tapi Oh, mendung. suasana saya baik. Oh, Alhamdulillah sehat semuanya. ya, alhamdulillah sehat. Keluarga gimana, Kak Ina? Kebetulan beberapa hari ini kan anak-anak sakit ya, tapi udah mulai ada perbaikan gitu. Maklum, apa namanya perubahan cuaca dari musim dingin ke musim semi. Oh, oke, oke. Perubahan cuaca. Iya, ya. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya untuk Kak Ina dan Amin. keluarga. Iya, terima Iya. kasih. Oke, Kak Ina, jadi di dalam segmen bisikan ini, bincang asik keperawatan, kita punya tujuan untuk memberikan sebuah insight baru nih kepada Hmm. teman-teman semua di luar sana, terutama untuk adik-adik mahasiswa ini yang sudah lulus dan berusaha untuk meyakinkan mereka kayak gitu ya untuk bekerja di Jepang. Karena sebenarnya kalau melihat dari berbagai pelatihan yang sudah ada, kemudian workshop-workshop yang sudah ada, sebenarnya niat-niat mereka itu ada gitu ya, tapi eh, keputusan untuk pada akhirnya berani untuk berangkat ke Jepang itu masih kadang 50-50 gitu ya. Nah, untuk itu kami ingin paling tidak tahu gitu ya, bagaimana dulu ceritanya Kak Ina pada saat awal akhirnya memutuskan untuk berani gitu ya, berangkat ke Jepang gitu. Nah, semoga nanti bisa menjadikan sebagai ide dan juga inspirasi teman-teman semua gitu ya, terutama untuk nanti mungkin adik-adik yang ada di Fakultas Keperawatan dan juga untuk semuanya gitu ya, yang ingin bekerja di Jepang. Oke, awal pertanyaan pertama Kak Ina. Jadi mungkin bisa diceritakan dulu Kak Ina, dulu pada saat proses awalnya Kak Ina ini tahu bahwa ada lowongan di Jepang dan pada akhirnya bisa sampai mau gitu ya untuk berani berangkat ke Jepang itu bagaimana? Nah, ini ada campur tangan atau apa namanya atas bantuan teman-teman di Fakultas Keperawatan juga sekarang. Ada teman saya di situ, ada Oh, Ibu Prabah. Iya, heeh. Kebetulan pada saat itu tuh ada satu kondisi yang apa namanya yang membuat saya itu tergerak untuk mau ikut apa namanya program ke luar negeri gitu kan. Kebetulan teman saya yang di kampus ini memberitahu ada dua dua ini apa namanya kesempatan jalur ke Arab Saudi dan ke Jepang gitu. Terus kalau yang ke Arab Saudi sudah ada teman saya yang sebelumnya yang berangkat gitu. Yang ke Jepang ini belum ada. Nah, oh ya udahlah karena belum ada ya udahlah nyoba ke Jepang ini. Kebetulan yang seangkatan cuman saya sendiri gitu. Tapi ada angkatan bawah saya yang juga ikut bareng sama saya gitu. Tapi karena terkendala apa ya persyaratan ya, kan kalau masuk jalur EPA itu kan ada dua jalur, yaitu yang Kanggosi sama Kaigo Fukushiki. Kebetulan saya masuk yang jalur Kanggosi ya, eh, dengan persyaratan harus punya pengalaman kerja. Nah, di situ teman-teman ada adik kelas saya ini nggak ada pengalaman kerja, jadi belum bisa lanjut ke step berikutnya. Jadi saya aja yang lanjut gitu, Pak, ceritanya. oke, berarti ada dua jalur ya saat itu ya untuk Mm-mm. bekerja di Jepang sebagai kanggosi. Kanggosi itu berarti perawat gitu ya Kak Ina ya. Ya, perawat. Waktu itu pengalaman kerjanya Kak Ina harus ada berapa tahun dulu sebelum akhirnya oke menjadi qualified untuk masuk sebagai kanggosi Kak Ina. Pas waktu itu
harus 2 tahun kerja dulu. Oh, 2 tahun kerja. Berarti Iya, 2 tahun kerja di Indonesia gitu ya? betul. Kalau fresh graduate nanti masuknya di Kaigo Fukushiki meskipun dia lulusannya S1 keperawatan nurse, tapi kalau dia belum punya pengalaman kerja, dia nggak bisa apply yang ini, yang Kanggosi ini gitu. Oke, baik. Nah, Kak Ina tadi kan sempat disebutkan bahwa Kak Ina ini orang pertama gitu ya, yang dari alumni Fakultas Keperawatan saat itu yang Hmm. pertama ke Jepang gitu. Eh, Kalau di Arab Saudi kan sudah ada, dan ini Ada. di Jepang ini baru pertama gitu. Nah, waktu itu apa nggak ngerasa takut gitu ya Mbak Ina? Kok nggak ada bayangan nanti saya di sana ditemenin siapa gitu ya? Nah, waktu itu Ih, bagaimana? iya ya. Tapi pada saat itu saya nggak ada rasa takut sama sekali gitu. Sebenarnya program EJPA ini tuh udah ada dari tahun 2008 kan sebenarnya. Cuman mungkin informasi itu masuk ke Jawa Timur atau masuk ke UNER itu mungkin mungkin ya baru tahun-tahun saya gitu. Tahun-tahun setelah saya lulus ya 2010 ke atas gitu. Jadi tahun-tahun sebelumnya belum ada, dapat waktu kebetulan ada informasi tersebut, jadi wah kayaknya apa namanya boleh nih dicoba untuk yang ke Jepang ini gitu. Tapi pada saat itu saya nggak ada rasa takut atau nanti di sana sendirian atau gimana gitu. Mungkin karena udah terbiasa waktu kuliah itu ini ya sendiri gitu ngekos, jadinya nggak ada rasa takut sama sekali sih. Oh, oke, Sampai oke. karena saya nangis. Gak apa-apa. Iya. Ah, terus saat itu Kak Ina, ada nggak tantangan terbesar gitu ya Ya. yang dihadapi dalam proses aplikasi untuk melamar ke Jepang serta gimana saat itu Kak Ina mengatasinya? Tantangannya pada saat itu karena belum bisa bahasa, karena udah udah masuk umur 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 apa ya? Maksudnya itu bahasa Jepang itu kan susah. Jadi kita belajar abjadnya bahasa Jepang, hiragana, katakana itu mulai dari nol gitu, kayak kita belajar ABCD gitu. Jadi kayak Oke. anak TK lagi gitu itu susah banget. Ya ampun, ngapalin hurufnya dan sebagainya itu tantangan terbesar pada saat itu. Alhamdulillah apa namanya dibantu, maksudnya belajar ya sebelum. Jadi proses apply menuju proses apply itu sambil belajar bahasa Jepang gitu, gitu sih. Oh iya. Ade sudah bangun ya kayaknya ya. Iya, maaf ya. Tidak apa-apa. Iya. Oke, waktu itu selain dari segi bahasa ya Kak Ina ya, Mm. eh, apakah saat itu Kak Ina juga mengalami kendala perizinan, terutama biasanya kalau dari adik-adik yang baru lulus ini restu orang tua gitu Kak Ina. Nah saat itu Iya, gimana? Menghadapi proses negosiasi juga nggak dengan orang tua? iya betul ya, itu tantangan yang paling berat ya. Apalagi yang biasanya kita ngumpul di rumah, terus tiba-tiba anak perempuannya ya, anak pertama perempuannya ini harus minta izin untuk keluar negeri jauh banget gitu. Kalau di Jakarta kan bisa ditempuh dengan kereta atau mobil atau pesawat gitu. Sedangkan ini harus keluar 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 apa namanya istilah keluar negara gitu. Izinnya pas itu ibu dulu. Kalau ayah kebetulan beliau oke. Tapi waktu izin ke ibu, surat izinnya dibuang. Surat izinnya sampai dibuang waktu itu. Ya saking maksudnya saking mungkin dia nggak ini kenapa kok seperti ini gitu jadinya tuh nggak diizinkan sebenarnya terus dibuang gitu kan terus akhirnya saya jelaskan apa namanya seperti alasannya seperti ini akhirnya eh, mulai dari situ mungkin sebenarnya mungkin belum diizinkan ya mungkin hatinya belum legowo gitu tapi eh, melihat kan setiap minggu saya ikut 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 psikotes, ikut ke Jakarta kan setiap minggu saya ke Jakarta balik-balik Jakarta Surabaya itu ikut psikotes, ikut apa ya pas waktu itu ikut tes tes lah. Ha. Mungkin beliau itu kasihan atau hatinya tersentuh gitu kan. Nah pas terakhir saya nggak punya uang untuk transport ke udah dinyatakan lulus ya terakhir untuk menuju tes kesehatan tes terakhir sebelum karantina. Nah udah uangnya nggak ada gitu ya udahlah
aku udah putus asa. Kalau seandainya ini nggak ada uang ya sudah gitu, nggak usah, ya udah nggak usah berangkat gitu. Soalnya pas waktu itu tiket menuju ke Jakarta kalau nggak salah 1 juta ya, satu Oh juta. iya. Hmm. Heeh. Jadi nggak punya uang untuk tiket ke Jakarta. Ya udah eh, aku bilang sama ibu, udah bu nggak apa-apa, mungkin nggak jadi berangkat. Tapi ibuku malah memberikan uang itu gitu, pakai uang ibu aja gitu. Aduh, jadi tersentuh jadinya. Loh, oh berarti dengan beliau memberikan uang itu berarti mungkin beliau mengizinkan gitu kan ya. Nah, mungkin anakku sudah udah gambar tiru, udah semangat sampai dengan sedetik ini gitu. Masa mungkin nggak dia bantu gitu kan? Mungkin gitu. Jadinya dia bantu. Akhirnya alhamdulillah saya masuk di tes kesehatan lolos terus masuk karantina. Oke, alhamdulillah. Mm-mm. Berarti saat itu walaupun sempat ada eh, halangan gitu ya, keraguan orang tua, tapi dengan Kak Ina saat itu menunjukkan bahwa memang tekadnya kuat gitu ya, sampai harus bolak-balik Mm-mm. Surabaya, Jakarta gitu, pada akhirnya Betul. luluh gitu ya, Iya. orang tua. Pas waktu izin Pak Lurah juga gitu. Mungkin ya, saya satu-satunya orang yang izin ke beliau untuk ke luar negeri gitu kan. Kan harus ada izin RT RW dan Pak Lurah kan. Ya, Jadi, loh ngapain kamu jauh-jauh ke Jepang gitu. Jadi semua orang pada bingung. iya ya. Memang berarti selain pelopor di kampus, di Fakultas Keperawatan juga pelopor di rumahnya Kak Ina gitu ya, sebagai orang yang Iya di pertama kali kampung. kerja. Iya. Mungkin Iya, iya. Oke, ya ini menarik ya Kak Ina ya, karena memang selama ini restu yang susah didapatkan itu memang dari izinnya orang tua gitu ya. Ya, betul. biasanya orang tua juga pastinya kepikiran gitu nanti di sana bagaimana gitu ya. Mm-mm. Kemudian nanti kalau semisalkan sakit ataupun pada saat Lebaran Idul Fitri nggak bisa pulang, biasanya itu yang jadi pikiran gitu ya. Betul. Apalagi ibu saya kan PNS. Jadi Hmm. beliau itu ya pasti ya, biasanya kan kalau orang tua PNS itu anaknya itu pengen pengen dijadiin PNS juga, Oh, iya. seperti itu. Biasanya seperti itu ya. Nah, dan tapi saya sudah berusaha loh. Saya sudah berusaha untuk apply di apa namanya di rumah sakit negeri untuk bisa menjadi PNS. Udah 2 kali apply, tapi belum dipanggil. Berarti kan belum rezeki saya ya pada waktu Iya, itu ya. iya. Gitu pikirannya gitu gitu. Iya ya, berarti ini ya tetap pada saat awalnya itu ngikutin dulu maunya orang tua gitu ya. Jadi tidak Betul. serta-merta menolak secara langsung gitu ya, tapi tetap ya Heeh. maunya orang tua diikutin dulu proses alurnya, baru nanti pelan-pelan kita coba untuk ngikutin kemauan dari diri kita gitu ya. Jadi tetap ada ini, ada proses negosiasinya gitu ya, Kak Ina. Betul. Tuh. Ya. Oke, oke. Iya. Nah, Kak Ina pada saat pada akhirnya diterima di Jepang gitu ya. Saat itu awalnya kerja di rumah sakit langsung atau di mana, Kak Ina? Jadi kan proses sebelum berangkat ke Jepang itu kan ada proses pembelajaran dulu. Jadi di proses bahasa ya, pembelajaran bahasa di karantina di Jakarta selama 6 bulan. Lalu setelah enam Oke. bulan kita uh, matching, istilahnya tuh meskipun udah karantina tapi belum dinyatakan berangkat gitu. Jadi Oke, baik. ada mensetsu atau interview dengan pihak Jepang. Lalu udah dinyatakan lulus berangkat ke Jepang, kita baru berangkat ke Jepang bulan Mei 2012. Nah, setelah di Jepang juga kita karantina lagi setelah 6 bulan. Selama 6 bulan belajar bahasa Jepang. Dan 2012 bulan November ya, itu ditempatkan di rumah sakit masing-masing. Tapi karena kita belum punya lisensi, jadi kita itu belum bisa pegang pasien atau belum bisa jadi perawat seperti yang di Indonesia gitu. Jadi kita di sana istilahnya sebagai asisten ya. Oke. Jadi setelah 6 bulan di Jakarta, kemudian itu ada proses matching gitu ya. Jadi kalau semisalkan Kak Ina memilih rumah sakit A, jadi rumah sakit A tersebut juga harus memilih Kak Ina gitu ya. Betul. Mm-mm. Oke. Nah kalau semisalkan pada saat proses matchingnya ini nggak ketemu-ketemu gitu, gimana Kak Ina? Pas waktu itu di di ini di apa namanya diajukan 10 rumah sakit
rumah sakit 1 sampai 10 gitu kan dipilih. Kita tuh karena kita yang kangkos itu cuma 29 orang. Jadi kita gimana caranya biar matching semuanya, biar berangkat semuanya gitu. Oh iya, iya. Iya, jadi diatur yang milih rumah sakit ini siapa, yang milih rumah sakit ini siapa, biar nggak rebutan, biar nggak satu rumah sakit di apa dipilih banyak orang gitu. Maksudnya nggak apa-apa, kita berangkat dulu aja ke sana gitu. Akhirnya eh, kalau seandainya ada yang nggak matching di pertama interview pertama gitu, ada interview kedua. Oke, ada kesempatan kedua gitu ya. Iya, tapi sekarang sistemnya itu udah berubah. Kalau dulu kan pelatihan bahasa dulu baru matching keberangkatan ke Jepang. Itu tuh apa namanya? Ada apa namanya ya? Eh, ada ada ini peraturan yang berbeda sekarang. Jadi sekarang matching dulu, dinyatakan berangkat dulu baru pelatihan bahasa. Oke, matching dulu baru pelatihan bahasa. Pelatihan bahasa kalau sekarang di Jepang atau tetap di Indonesia, Kak Ina? Ada di Indonesia juga ada 6 bulan. Oke, oke, baik, baik. Iya. Nah, saat Kak Ina sudah ini ya menemukan rumah sakit yang sesuai dengan pilihan gitu ya. Kemudian sudah Mm-mm, bekerja di sana sebagai saat itu pada saat awalnya asisten perawat gitu ya Kak Ina ya. betul. Ya, asisten perawat. Nah, ada nggak saat itu Kak Ina mengalami apa ya culture shock gitu Kak Ina? Jadi kan memang baru bekerja di Jepang pertama kali, kemudian Mm-mm, baru pertama kali bekerja di rumah sakit Jepang gitu ya. Ada nggak saat mm-mm. itu culture shock yang dirasakan oleh Kak Ina? Karena di jiwa ini kan karena udah lulus perawat di Indonesia. Jadi udah udah di Jepang itu pikirannya ya aku perawat gitu. Oh, Padahal mereka ini menganggap aku ini bukan perawat karena aku belum punya lisensi mereka gitu. Eh, tapi karena aku pengalaman di Indonesia itu cuma 2 tahun gitu kan, jadi nggak begitu apa ya shock-shock banget gitu. Oh ya udah berarti aku harus nempuh ujian dulu, lulus dulu baru bisa apa namanya eh, kayak seperti mereka gitu. Shocknya nggak begitu berat, nggak begitu ini sih, nggak begitu terasa kalau sama saya ya. Tapi mungkin sama teman-teman yang pengalaman kerjanya lebih dari sekian tahun, 10 tahun, terus tiba-tiba di Jepang belum boleh jadi perawat gitu rasanya mungkin loh saya ini perawat kok belum belum boleh pegang pasien oh mungkin iya seperti iya iya. itu iya heeh. Iya, heeh. Oke, jadi culture shocknya malah ini ya, seperti ada penurunan wewenang gitu ya, Kak Ina ya. Jadi kalau Betul. di Indonesia kan sudah mungkin pengalamannya lebih dari 2 tahun atau 5 tahun dan sudah biasa pegang pasien, saat ke Jepang itu dibatasi gitu ya wewenangnya sampai pada akhirnya nanti dapat lisensi untuk memegang pasien sendiri gitu ya. Betul. Oke, ya. Nah, kalau misalkan Kak Ina dengan pengalaman kerjanya Kak Ina di Jepang pada saat itu, ada nggak pengalaman yang paling berkesan gitu, yang dirasakan oleh Kak Ina di sana? Selama kerja di Jepang ya. Ya, selama kerja di Jepang. Eh, kebetulan rumah sakit aku itu tipe rumah sakit perawatan jangka panjang. Tapi tiap apa namanya tiap ruangan itu berbeda-beda. Misalnya ada ruangan dengan seperti ICU. Jadi ruangannya itu ventilator semuanya, hampir semuanya ventilator. Tapi meskipun ventilator, ada yang masih bisa ngomong, ada yang masih bisa beraktivitas. Dia hanya untuk membantu apa pernafasan. Tapi untuk makan masih bisa makan nasi dan sebagainya itu masih bisa. Oke. Terus ada juga ruangan-ruangan yang apa fisioterapi aja, ada yang ruangan yang hemodialisa aja gitu, ada bukan bukan hemodialisa aja tapi kebanyakan itu hemodialisa, pasien hemodialisa gitu. Yang membuat terkesan itu bentuk terima kasihnya pasien itu setelah kita rawat ya, gitu. Eh, baik keluarganya maupun pasien itu memberikan tanda terima kasih gitu yang tulus gitu. Itu bikin kita apa namanya ya? Oh, ternyata apa yang saya lakukan ke beliau ini begitu berharga gitu. Itu sih. Oke, ya. Jadi tanda terima kasihnya dari pasien itu ya, yang sangat berkesan gitu ya Kak Ina ya. Bukan dalam bentuk apa namanya barang ya. Pernah dikasih barang juga pernah. Cuman kan kalau di rumah sakit itu nggak boleh kita menerima barang dari pasien kan. Nah, Iya. tapi bentuk kimochi apa ya? Apa? Kalau di sini namanya kimochi ya. Itu menyatakannya itu loh.
Oke, oke. Jadi eh paling tidak ketika kita sudah memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasien gitu ya, biasanya pasien juga akan ini ya, ada rasa bersyukur bisa untuk Mm-mm. dirawat ya, menggantikan keluarga Iya, yang menjaga gitu ya selama di rumah sakit gitu ya Kak Ina ya. iya. Oke, ini sedikit flashback dulu ya Kak Ina ya. Jadi kemarin Mm-mm. saya juga ada beberapa foto gitu ya dari perjalanannya Kak Ina saat mungkin awal gitu ya di proses pendaftarannya pada saat mau ke Jepang sampai akhirnya menjadi perawat di Jepang. Ini saya boleh tunjukkan sebentar ya Kak Ina ya. Ya boleh boleh. Iya. Oh ini Nah, ini foto saya satu kelas oh ini saat satu kelas pelatihan bahasa atau gimana? bahasa di Jakarta. Oh ini masih di Jakarta ya. Jadi di Jakarta itu kita dibagi kelas-kelas. Eh, Oke. Kebetulan kelas saya ini ada beberapa yang udah jago bahasa Jepang. Oh Aduh, gitu, oke baik. iya. Dulu itu sempet ini ya baper. Eh, Sempet apa namanya? Aduh, mereka ini udah jago-jago bahasa Jepangnya. Masa lagu dangdut aja dibuat bahasa Jepang gitu kan? Oh gitu. Nih, ya betul. Sampai saya tuh minder banget gitu. Mereka udah bisa nyanyi bahasa Jepang, bisa nyanyi lagu dangdut pakai bahasa Jepang gitu. Pas waktu itu lagunya Ayu Ting Ting yang Heeh. Alamat Palsu itu. Jadinya Iya, minder iya. banget itu. Hmm. Eh tapi alhamdulillah ya, apa namanya? Ya semuanya semangat 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 apa namanya? Semangat teman-teman sekelas ini gitu. Hampir separuh ya yang berangkat ke Jepang. Oke, oke, baik. Ya. Yang Berarti sebelah memang sini sudah ini, ada yang yang ini sebelah ya. yang sebelah samping ini tuh dos apa sensei, sensei itu yang ngajar bahasa Jepang. Ada yang orang Jepang asli, ada yang orang Indonesia. Oke, berarti di lembaga pelatihannya juga ada orang Jepang asli yang mengajarkan gitu ya, Kak Ina ya, dari bahasanya. Iya, memang apa namanya pengajarnya itu kebanyakan memang orang ini sih orang Jepang asli. Karena Oke, Jepang ah, asli. iya Oke, oke, baik. Terus ini sama ya, satu kelas tadi ya, Kak Ina ya. malu ya, Sebel banget. Iya, iya satu kelas kita satu kelas. eh Kebanyakan laki-laki ya, Oh yang iya, ya, banyak iya laki-laki ternyata ya. iya betul. Yang kanggosinya cuman bisa dihitung, yang masuk kanggosi cuman satu dua dua orang. Oh, dua orang. Iya, Ini dua tiga orang. tiga Ya. tiga tiga empat orang sih, tapi yang lulus matching tiga kalau nggak salah, Oh, oke, yang lulus oke. ke Jepang tiga. Iya, berarti yang sebagai Kanggosi ini yang memang sudah punya pengalaman bekerja sebelumnya gitu ya, Kak Ina ya, yang tadi 2 tahun dulu. Betul. Oke, oke, baik. Nah, ini sama ya, masih di Jakarta, Kak Ina? Bukan, kalau yang ini udah dari keseluruhan kita yang udah berangkat ke Jepang. Ini di Oke. tempat pelatihan ini apa namanya di Jepang. Kita udah masuk asrama itu belakang itu ada asrama ya. Asramanya itu seperti kayak rumah rusun gitu, tapi kayak apartemen ya. Itu di situ dikasih tempat apa namanya dikasih fasilitas kamar masing-masing pribadi, dikasih makan, terus setiap hari kita belajar di situ. Oke, Ini berarti ini ini semuanya Kanggosi. semuanya Kanggosi kalau yang ini ya. Iya, semuanya Oke. Kanggosi. Oke, berarti selain ada pelatihan bahasa di Indonesia, Ya. di Jepang juga dilatih bahasa kembali gitu, Kak Ina? Betul. Dulu itu ya, kalau boleh cerita, saya tuh waktu di Indonesia, meskipun sudah 6 bulan belajar bahasa Jepang, belum bisa ngomong. Belum bisa ngomong bahasa Jepang. Nggak tahu Oh, kenapa. Mungkin kalau dalam segi tulis menulis, ngerjain apa namanya, soal atau ngerjain tes gitu kan, bisa. Tapi kalau ngomong itu, nggak tahu, rasanya tuh susah banget gitu. Mungkin karena belum terbiasa kali ya. oke. Terus setelah sampai di Jepang, tiba-tiba itu bisa ngomong sendiri. Mungkin karena sering dengar kanan kiri semuanya ngomong bahasa Jepang gitu kan, tiba-tiba itu terucap sendiri gitu. Bahasa Jepangnya itu tiba-tiba lancar. Gitu kali ya. Oh iya iya. Jadi Hmm.
stimulusnya untuk berbicara bahasa Jepang itu ketika sudah datang ke Jepang gitu ya Kak Ina. Iya, harus harus dibikin suasana benar-benar bahasa Jepang semuanya. Iya, iya, iya. Oke, oke. Ya, ini banyak ternyata Kak Ina ya yang lulus proses matching dan pada akhirnya berangkat ke Jepang ya. Ini dalam satu LPK atau beda Kak Ina? Yang lulus ini tuh dari semuanya, Oh, dari semuanya. dari semuanya. Oke. Ada yang dari Medan, ada yang dari mana tuh? Apa Timur Timur. Ada maksudnya Oke. yang daerah NTT sana, ada yang dari eh, Jawa ya, kebanyakan Jawa memang, kebanyakan Jawa Barat. Oke, oke, baik. Ya, ini juga sudah di Jepang ini ya. Iya, ini sudah di Jepang ini kita itu kalau udah bentar ya. Iya, tidak apa-apa Kak Ina. Ya, adiknya juga ingin ikut interview. Jadi setelah kita ke di apa berangkat di Jepang, terus setelah pelatihan bahasa di Jepang gitu, terus lalu kita ditempatkan di rumah sakit masing-masing. Nah, meskipun sudah Oke. ditempatkan di rumah sakit masing-masing, tapi program ini itu masih mensupport kita untuk belajar. Jadi setiap beberapa bulan sekali gitu ada namanya tryout. Oke, Nah, ada tryout ya. Secara iya, berkala itu ya Kak Ina ya. iya. Jadi tryout itu kita semuanya dikumpulin dari yang baru baru datang seperti saya waktu itu sampai dengan senior-senior yang terlebih dahulu yang belum lulus itu dikumpulin semuanya, dibagi yang ada yang di Tokyo, terus ada yang di area Osaka, terus ada yang kalau nggak salah waktu itu cuma dua area Tokyo sama Osaka gitu. Jadi yang daerah-daerah sekitarnya merapat ke situ semuanya. Nah, ini adalah waktu tryout itu. Oke, ini saat tryout ya. Nah, tryout itu nggak hanya sekedar tes, tapi juga ada pembahasan bahasan apa namanya bahasan pembahasan tentang jawabannya apa jawaban soalnya itu apa gitu. Jadi juga dikasih tahu sama senseinya gitu. Support Oke, mereka sampai seperti itu. Hmm. iya, iya, iya. Berarti ini ya sangat support gitu ya Kak Ina ya. Baik dari rumah sakitnya juga sangat support gitu ya. Karena Sebenarnya program IJPA ini atau EPA ini support sekali sama eh, apa namanya belajar ya, belajar agar kita kita itu lulus. Supportnya itu bentuknya tryout seperti ini, ada juga e-learning gitu. Jadi oke, apa itu apa soal-soal yang terdahulu, kumpul-kumpulan soal terdahulu itu ada di situ semuanya. Terus ada juga e-learning apa senseinya, sensei atau pembelajarannya dari bab ini itu sudah ada semuanya seperti itu. Kita dikasih oke, dikasih ID, dikasih pasport, kasih password untuk belajar di e-learning tersebut. oke. Iya. Berarti maksimal ya dukungannya untuk nantinya bisa lulus ke ujian sebenarnya gitu ya Kak Ina. Ya, Betul. ujian berarti nama ujiannya apa Kak Ina? Ujian kompetensi gitu kah? Sama seperti yang biasanya kayak di Indonesia gitu? Ya, kompetensi perawat. Kalau di sini namanya Kanggosi Kokasiken. Jadi ujian negara ya, Oh, kompetensi. ujian negara. Oke, berarti Hmm. syarat sahnya gitu ya, perawat yang sudah datang ke Jepang untuk pada akhirnya nanti bisa memegang pasien secara mandiri harus lulus ujian itu gitu ya Kak Ina ya. Eh, sambunganku. Oh. Ya, sorry Kak Ina, tadi sempat terputus. Ada ini ya, ada sikomu lewat. Iya, iya ada sih kamu lewat. Ya berarti, sorry, saya ulangi sedikit. Berarti tadi kalau semisalkan eh, perawatnya ingin lulus gitu ya dan ingin diakui sebagai perawat yang memegang pasien secara mandiri,
harus lulus ujian negara ini ya, gitu ya Kak Ina ya. Jadi kalau ingin bekerja sebagai perawat di Jepang, harus punya lisensi perawat Jepang, harus harus lulus ujian negara di Jepang. Oke, oke, baik. Nah, ini juga, oh ini sudah ini ya, sepertinya akrab gitu ya dengan teman-teman seperjuangan ini ya Kak Ina ya. Betul, ini tuh waktu tryout di Tokyo gitu, biasanya kalau tryout gitu tuh kita bermalam. Kita Oke. nginep di hotel gitu, kita tidur bersama. Itu waktu-waktu yang apa? Waktu quality time ya sama teman-teman gitu, sharing cerita semuanya. Tapi kebanyakan ini sih nggak belajar kalau waktu seperti itu. Jadi pengennya tuh ngobrol gitu, jalan-jalan gitu malam itu. Ini adalah makan malam pada saat itu. Ini Oh, teman-teman seperjuangan waktu di daerah Tokyo. Tokyo, iya. Kak Ina berarti kalau semisalkan saya lihat di sini, eh, gimana kira-kira ini ya, apa dukungan gitu ya Kak Ina ya, dukungan baik itu dari perawat, ya sesama perawat yang ada di Jepang, serta mungkin dari pemerintah yang apa dari Indonesia, pemerintah Indonesia atau pemerintah Jepang bagi perawat-perawat yang nantinya akan ujian kompetensi gitu Kak Ina. Dukungannya apa saja pada saat itu? Dukungannya sebenarnya banyak banget ya. Kalau yang dari pemerintah Indonesia itu mungkin sudah diserahkan ke program ini gitu, melalui program ini, karena di program ini kan sudah diberikan pembelajaran melalui e-learning, terus diberikan apa tryout secara berkala seperti ini, terus di beberapa rumah sakit teman-teman juga biasanya itu diberikan guru Oh, privat di oke. rumah sakit tersebut. Ada yang diberikan guru privat, ada yang enggak sih. Ada juga yang di daerah pemerintah daerah setempat itu diberikan fasilitas untuk belajar ataupun di apa itu didatangkan guru itu juga ada. Oke. Jadi sangat support gitu ya Kak Ina ya, baik dari pemerintah Indonesia maupun dari pemerintah Jepangnya gitu ya. Kalau dukungan Iya, komunitas berarti seperti ini ya, iya, dukungan. dukungan komunitas. Heeh. Terus biasanya itu kalau waktu ujian pas waktu hari ujian ya, hari hari H ujian gitu kan. Kalau dulu itu senior-seniornya itu boleh masuk di kelas kita untuk ngucapin semangat, untuk ngasih biasanya kita dikasih minum, dikasih coklat, dikasih oleh-oleh gitu oleh senior gitu. Oh iya iya. So sweet ya, gitu. Iya iya. Iya, jadi terus setelah nggak lupa saya lupa, tapi setelah itu setelah tahun-tahun berikutnya itu yang tidak ikut ujian nggak boleh masuk, jadi cuma di pagar. Tapi kita selalu Oke. ini diberikan support, eh, gambar kudasai gitu. Terus mereka kasih kita coklat atau kasih kita minum gitu. Bentuk supportnya mereka seperti itu. Iya iya. Jadi Hmm, ini ya, full support bagaimana mereka ini ya mendoakan kita juga agar lulus ujian nasionalnya gitu ya. Nantinya bisa tetap betul, berada di rumah sakit tersebut gitu ya untuk bekerja gitu. iya. Karena memang di angka kelulusan untuk warga negara Indonesia sendiri untuk ujian kompetensi perawat Jepang ini kan minim sekali gitu kan, kecil sekali dibandingkan dengan negara-negara yang lain gitu. Apalagi yang belakangan ini gitu kan, seperti Vietnam gitu, setiap tahun mereka selalu ada yang lulus gitu. Oke. Karena mereka dari negaranya sendiri memberikan apa ya, sebelum berangkat ke Jepang itu mereka harus eh, lulus lulus kalau nggak salah ya, itu N3 dulu baru boleh berangkat ke Jepang. Harus ada Oh persyaratan ya. itu. Iya, bahasanya harus levelnya harus bagus dulu baru bisa berangkat ke Jepang gitu. Hmm. Sedangkan Indonesia belum belum bisa seperti itu, tapi kita para senpai, para senior-senior yang di Jepang ini, kita yang sudah lulus gitu, kita membentuk ini kayak pembelajaran gitu, pembelajaran secara online ya. Saya kumpulkan beberapa senior itu, kita memberikan pembelajaran gratis kepada adik-adik kita gitu.
Wah, luar biasa. Jarak jauh. Iya, Jadi ini ya, selalu support juga ke adik-adik yang nantinya akan berangkat ke Jepang gitu ya, Kak Ina ya. iya, karena kan susah banget ini tuh apa ujiannya itu sama 1 tahun belajar terus setahun itu kan nggak mudah ya Iya. mempertahankan isi isi yang udah kita pelajari di sini tuh biar nggak ambrol, biar biar tetap di sini itu gimana gitu. Aduh, itu luar biasa perjuangannya. Jangan sampai isi kepala ini itu apa namanya hilang sia-sia gitu. Karena meleong sedikit aja udah amblas. Iya, iya. Oke, baik. Nah, ini juga, wah, luar biasa. Berarti di sana juga masih bisa ini ya, kayak Ina ya. Maksudnya ada waktu gitu ya untuk berkumpul quality time bareng-bareng teman-teman perawat ini ya berarti. Atau Iya, gimana, Kak Ina? semuanya perawat, semuanya perawat. Oke, teman-teman perawat. Wah, ini asik sekali ya main ski di sana. Kebetulan yang paling eh, pinggir ya, yang baju putih sama baju biru ini tuh tinggal di Nagano. Nah, deket tempat tinggal mereka ini tuh ini area ski ini gitu. Jadi kita nginepnya di rumah mereka, terus main skinya di sini gitu. Oh, oke. Jadi sebenarnya Padahal- teman-teman yang sudah ada di Jepang itu juga tidak ragu-ragu untuk selalu mensupport gitu ya. Teman-teman yang baru saja datang ke Jepang gitu ya, Kak Ina ya. Iya, misalnya di rumah sakit mereka berdua nih yang baju putih sama baju biru itu setiap tahun selalu mengambil anak EPA dari Indonesia. Jadi setiap tahun itu selalu datang gitu. Dan kebetulan di tempat mereka itu ada gurunya yang ngajarin. Dan Oh, eh, apa setiap tahun di tempat mereka di rumah sakit mereka itu selalu ada yang lulus. Hebat. oh, iya, iya, iya. Alhamdulillah ya. Iya. Ya, salah satu fungsi support system dari alumni gitu ya, dari teman-teman yang sudah bekerja di Jepang ini sudah juga sangat besar gitu ya dampaknya ya, keberhasilan untuk mereka lulus ujian nasional gitu ya, Mbak Ina ya. Mm-mm. Ini Oke, jalan-jalan juga penting sebagai refreshing kita. iya. Meskipun ini nggak bisa main ski sih, cuman apa namanya foto doang boleh ya. Oh, iya, iya. Baik, nah yang foto terakhir ini, Kak Ina. Iya. Iya. Waktu itu Ada berarti Kak papa, Ina. Iya, ini papa. ada papanya. Waktu itu berarti Kak Ina saat di Jepang, itu berarti nikahnya di Jepang atau bagaimana Kak Ina waktu itu? Saya setelah lulus ujian keperawatan, tahun berikutnya saya nikah gitu. Saya nikah Oke. di Indonesia. Terus sebelum saya nikah saya udah berikan komitmen. Saya kan baru lulus ujian gitu. Saya masih Iya. mau merasakan bekerja sebagai perawat di Jepang dan saya mau merasakan gaji di Jepang. Iya, 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 iya. iya saya berikan saya eh, sampaikan seperti itu. Kalau seandainya mau menikah sama saya, ya nanti resikonya, maksudnya saya pengennya tinggal bareng-bareng di Jepang, nggak mau apa namanya eh, apa LDR ya, nggak mau Oh LDR iya. gitu. Nah, akhirnya beliaunya mau. Oke. Dan kebetulan ini sih apa foto-foto ala-ala di Jepang ya. Kebetulan baru baru pertama kali pakai baju apa kimono Jepang kan gitu. Saya kebetulan pas Sakura gitu. Jadi kita bersama. Oh iya, iya, iya. So sweet sekali ini ya. Berarti, Pak Rifki juga boleh loh. iya, iya. Doakan, doakan ya Kak Ina ya. Amin. Biar bisa foto dengan kimono dan juga di Jepang dengan latar belakangnya pohon sakura gitu. Ya, berarti sekarang keluarga semuanya di Jepang ya Kak Ina ya? Ya, di Jepang semuanya. Oke, baik. Nah, kemudian Kak Ina, tadi sudah ada gitu ya beberapa informasi bahwa ternyata pada saat alumni ataupun adik-adik mahasiswa itu untuk mau kerja di Jepang, support sistemnya juga sangat baik gitu ya, baik dari pemerintah maupun dari sesama perawat yang ada di Jepang gitu ya, entah itu perawat yang asli Jepang ataupun perawat yang dia dari Indonesia gitu ya, Kak Ina ya. Nah, kalau melihat perkembangan karir selanjutnya dari Kak Ina sekarang gitu ya.
nanti kira-kira bagaimana kayaknya rencananya apakah tetap sebagai perawat atau mungkin Kak Ina ingin ambil spesialis gitu mungkin ya. Kan di sana juga ada spesialis perawat saya rasa. Betul. Pengen ya, pengen ngambil. Kalau keinginan ngambil spesialis tuh ada kan di sini. Kalau mau ngambil spesialis itu harus relate sama tempat kerjanya. Jadi kalau seandainya tempat kerjanya di ruangan anak, dia bisa ngambil spesialis anak. Terus kalau Oke. tempat kerjanya di ruangan yang berhubungan dengan diabetes, dia bisa ngambil perawat diabetes. Tapi kebetulan rumah sakit saya itu rumah sakit perawatan jangka panjang. Kalau seandainya pun saya ngambil spesialis atau sebenarnya nggak ada spesialis kalau di rumah sakit saya ini. Eh, eh, Perawat yang tersertifikasi adanya itu Oke. itu akan nanti kalau dipakai di Indonesia mungkin akan berbeda gitu. Jadi mungkin saya tetap di di perawat yang seperti ini dulu sementara. Tapi teman-teman yang lain, teman-teman saya yang di sini, senior-senior saya di sini ada yang kuliah lanjut S2, Hmm. ada yang untuk yang ngambil spesialis belum ada, susah karena ada beberapa persyaratan ya, ada beberapa persyaratan gitu dan harus update terus gitu. Kalau mau ngambil S2 juga juga eh, udah mulai lumayan banyak nih, baik yang di Jepang maupun yang ngambil S2 di Indonesia. Oke. Berarti bisa gitu ya Kak Ina ya untuk jenjang karir Update selanjutnya ambil S2 spesialis gitu bisa ya di sana ya. bisa, yang penting pokoknya ada waktu, ada uang, ada ada semangat. Yang penting amunisi semangatnya ini full gitu. Oke, iya ya. Ya, berarti uang, waktu dan juga kemauan yang kuat semangat gitu ya. Mm-mm. Oke. Karena kan kita jauh ya dari keluarga di Indonesia ini, dari keluarga Indonesia gitu. Jadi kalau seandainya saya punya anak misalnya kan, eh, kalau anak saya sakit nggak bisa dititipin ke orang tua gitu. Jadi harus saya Ya. rawat sendiri. Itu yang menjadi kendala gitu. Kalau Oke. masih single sih apa, silakan silakan aja gitu. Heeh, Iya, bebas. iya, iya. Bebas ya. Oke. Iya, Kak Ina, kalau misalkan dari Kak Ina di Jepang berarti totalnya sudah berapa tahun ini? Dari tahun 2012 sampai dengan sekarang berarti 12 tahun. Iya, 12. masuk tahun ini 12 tahun ya. 12 tahun ya. Wah, sudah lama ya, 10 tahun lebih. Nah, kira-kira Kak Ina kalau semisalkan ada yang bertanya kira-kira nanti Kak Ina ingin memberikan kontribusi lanjutan seperti apa gitu ya untuk Indonesia ataupun dari layanan kesehatan yang di Jepang. Pinginnya kontribusinya nanti seperti apa selanjutnya? Eh, saya tuh sebenarnya tuh pengen ini ya. Di Jepang itu kan eh, penyakitnya tuh komplikatif, ya kan? Oke. Sebenarnya orang Jepang meskipun sudah usia 60, 70, tapi beliau-beliau ini masih terbilang sehat, sehat dalam arti masih bisa beraktivitas, masih ke sawah. 50 tahun itu bagi mereka nggak mau dibilang tua. Oh iya iya iya. Masih Iya, aktif ya di mereka usia 50 tahun masih ya. muda. Iya, masih mereka eh, ingin dianggap masih muda 50 tahun itu. Jadi tapi sebenarnya mereka punya penyakit, misalnya penyakit diabetes, penyakit stroke. Tapi karena mereka berobat secara berkala, terus pengobatannya itu ter ter ini ya, terkontrol. Nah, saya itu pengen pengen gitu. Gimana ya Indonesia bisa seperti itu gitu. Hidupnya lebih panjang, Oh tidak iya. tiba-tiba tidak tiba-tiba meninggal. Kenapa Hmm. meninggalnya? Stroke. Loh, baru ketahuan stroke, misalnya seperti itu. Tidak seperti itu. Kenapa meninggalnya? Diabetesnya udah lama tapi semakin parah. Nggak, pengennya tuh ada ini apa namanya, ada kesadaran bagi Indonesia, buat masyarakat Indonesia gitu kan. kita Hmm. kita berobat, kita kontrol, kita jangan takut untuk mengetahui kondisi kita gitu. Pengennya seperti itu ya, pengen pengen belajar tentang diabetes pengennya. Oke, iya. Jadi dari segi keilmuan juga ada,
kita berkaca dari gaya hidupnya orang Jepang gitu ya, kayaknya ya mereka sudah Betul. paling tidak aware dengan kondisi kesehatannya mereka gitu ya. Sehingga walaupun Mm-mm. ada sakit gitu, mereka masih tetap bisa untuk mengontrol gitu ya, terkontrol kondisi sakitnya sehingga masih tetap bisa Bet- aktif gitu ya Kak Ina ya. Betul. Di sini misalnya pasien diabetes eh, tidak sampai eh, apa namanya kakinya itu gangren seperti Iya. itu. Hmm, hmm, hmm. Terus meskipun ada stroke, tapi misalnya stroke-nya ringan, masih bisa beraktivitas mandiri. Gimana caranya? Di sini kan memang kebanyakan memang sendiri ya. Jadi gimana caranya mereka fisioterapi biar bisa mandiri pakai kursi roda seperti itu. Karena Oke. mungkin semuanya mendukung ya, maksudnya fasilitas pemerintah juga memberikan pemerintah juga memberikan fasilitas kayak jalanannya juga mendukung dengan jalanan yang mampu dilalui kursi roda ataupun Iya. orang-orang yang punya keterbatasan penglihatan. Fasilitasnya juga mendukung sih. Cuman mungkin di Indonesia mungkin perlu eh, perlu ya usaha Iya. Iya, ya, ya. Perlu usaha dan diusahakan gitu ya, Mbak Ina ya. diusahakan. Iya. Eh, Mbak Ina tadi 12 tahun berarti karena sudah lebih dari 10 tahun Kak Ina sudah dapat permanen residen berarti ya di Jepang. Kebetulan, iya, kebetulan tahun kemarin baru ngurus dan tahun ini, bukan, 2 tahun yang lalu baru ngurus dan tahun kemarin, alhamdulillah udah apa namanya, udah resmi dari apa? Wah, iya iya. Selamat ya Kak Ina. Alhamdulillah perjuangannya setelah bertahun-tahun gitu ya bersama keluarga di Jepang sudah dapat permanen residen gitu ya. Berarti kira-kira rencana ke depannya ingin tetap menetap di Jepang atau gimana Kak Ina? Banyak yang apa nanya seperti itu, tapi saya selalu bilang pengen pulang, saya pengen pulang ke Indonesia, tapi nggak tahu kapan gitu. Sampai Oke. kapan di Jepang belum tahu. Ya, nanti kita lihat aja nanti. Gitu. Iya, berarti nantinya tetap pulang gitu ya ke Indonesia ya, Kak Ina ya, ke kampung halaman di Surabaya. Iya, kalau bisa digeser petanya, saya pengen geser ke peta ini kayak Jepang sedekat Cina. Sayang jauh banget. Iya, iya, iya. Iya, berarti rencana ke depannya mungkin kalau semisalkan dalam kurun waktu yang tidak lama, kira-kira nanti di Jepangnya mungkin fokus ke mana, Kak Ina? Tetap bekerja di situ sambil nanti fokus ke keluarga, ke adik-adik atau bagaimana rencana saat ini? Eh, saya masih pengen jadi perawat. Jadi sekarang visanya itu visa permanen residen itu kita bisa bekerja apapun kalau sudah visa permanen residen itu. Oke, oh Enggak. privilege-nya ada ya, privilege-nya ya. Iya. Sebenarnya dulu awalnya itu ngambil itu bukan untuk saya, karena saya nggak ada kepentingan untuk beli rumah di sini, nggak ada kepentingan untuk menetap di sini gitu. Saya pikir buat apa gitu. Tapi untuk suami saya biar bisa bekerjanya itu dengan jam panjang karena selama ini jam kerjanya kan terbatas gitu. Oke. Akhirnya setelah saya dapat permanen residen itu eh ada beberapa tawaran yang tidak mengharuskan kita bekerja sebagai perawat gitu. Maksudnya kita itu bisa part time ataupun kerja di yang lain gitu. Oke. Iya, ya. Berarti dengan didapatkannya visa tadi, haknya Kak Ina ini berarti sama gitu ya dengan orang-orang Jepang asli gitu Kak Ina. Ya. Oke, iya, iya. Iya, baik. Menarik ya ini kayaknya. Berarti semakin banyak peluang yang nantinya bisa didapatkan ketika sudah dapat visa permanen itu tadi ya. Betul. Tapi saya perlu ini kan ya satu yang orang-orang kan ngelihat kita hidup di luar negeri itu dari sosmed. Iya. Kan banyak yang kita tampilkan itu yang foto-foto yang bagusnya, yang Nah, cantiknya gitu kan, yang bahagianya gitu. Nggak tahu kan di balik itu semuanya gitu. Maksud perjuangannya seperti apa gitu kan nggak mudah gitu. Jadi teman-teman yang mau ke sini ya jangan sampai apa eh, tergiur dengan apa ya proses menuju ke Jepang itu memang dulu saya itu setahun gitu tapi sekarang itu
banyak proses yang mudah atau memudahkan gitu. Tapi harus tetap berhati-hati gitu sih. Oke, ya baik. Jadi ini ya perlu kewaspadaan juga gitu ya. Intinya kalau semisalkan apa yang sudah didapatkan, yang baik-baik saat ini itu melalui proses yang panjang dan tidak mudah Dan gitu ya. Kayak ada banyak betul. pengorbanan di situ. Pengorbanan jauh dari keluarga, pengorbanan harus mengurangi jatah tidur juga gitu ya Kak Ina ya. Betul. Iya, baik. Kak Ina, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup ya. Eh, Kira-kira tadi sudah sempat disinggung, jadi jangan sampai terbuai gitu ya dengan tawaran-tawaran yang mudah, manis di awal gitu ya. Nah, kira-kira pesan-pesan untuk adik-adik yang nantinya ingin bekerja di Jepang, apa saja ya Kak Ina ya? Eh, program ICEPA ini bagus sebenarnya. Eh, banyak yang kan program ini tuh kalau nggak salah hanya bisa diikuti sekali. Oke. Jadi kalau seandainya udah keluar dari program ini mau ikut program ini lagi tidak bisa. Gitu. Jadi Hmm. teman-teman perawat yang mau mengikuti program JEPA ini silahkan setiap tahun selalu dibuka gitu kan setiap sekitar bulan April Mei itu dipantengin apa websitenya BNP 2 TKI ya dulu namanya. Sekarang saya lupa namanya apa. Tapi kalau nggak salah sekitar itu. Jadi teman-teman karena kemauan atau apa ya keinginan bagi orang Jawa Timur ya khususnya yang pengen ke Jepang itu minim banget dibandingkan dengan orang-orang yang kayak Sumatera ataupun Hmm. di Jawa Barat gitu lebih banyak mereka yang berani untuk mengadu nasib ke luar negeri mungkin orang-orang orang-orang di sekitar kita mungkin lebih banyak ini ya cari aman Oh, kerja iya nggak sih iya, iya iya. betul. Mm-mm. Tapi nggak apa-apa sih, itu kan pilihan masing-masing gitu. Tapi kalau seandainya eh, kalian pengen eh, pengen mencari pengalaman yang baru, sesuatu yang baru, gitu kan? Siapa tahu nanti kalian ketemu jodoh di sini, nggak tahu ya. Wah. Siapa tahu kalian bisa studi lanjut di sini, kita nggak tahu, ya kan? Terus siapa tahu nanti kalian bisa kenalan dengan berbagai macam orang dengan latar belakang yang berbeda, kita nggak tahu. Nah, mungkin salah satu program yang bagus ya ini dari pemerintah itu program IJPA ini karena gratis nggak bayar meskipun Oh, prosesnya itu kita harus nunggu selama 1 tahun tapi kita udah dikasih belajar kita udah dikasih uang saku kita udah dikasih fasilitas penginapan kita udah dikasih makan gitu jadi pergunakan kita juga dikasih e-learning untuk belajar mandiri gitu jadi pergunakan dengan baik untuk teman-teman yang sudah mengikuti program ini khususnya ya yang udah di Jepang gitu pergunakan waktu selama 3 tahun itu selama di Jepang dengan baik-baik kalian kan pengennya itu kalau pulang ke Indonesia kan nggak sia-sia ya, tanpa tangan kosong jadi pengennya kalau seandainya suatu saat pulang ke Indonesia itu dengan lisensi Jepang gitu lisensi keperawatan Jepang seandainya mau kerja di klinik Jepang di Indonesia pun bisa gitu jadi kalau eh, untuk yang di Jepang itu tadi harus belajar-belajar yang rajin banget, 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 banget. 1 tahun itu berharga karena setiap ujian itu ujian keperawatan kan ada poin-poin tertentu yang harus kita capai gitu. Jadi jangan sia-siakan 1 tahun itu. Benar-benar ujiannya yang bikin kita udah nggak mau lagi ujian gitu. Itu terus untuk yang iya 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 iya. mau tampil. Iya, iya. Ini mau tampil juga ini, ngasih kesan pesan juga ini. Sebagai balita sukses di Jepang ini. Untuk Iya. Indonesia gitu, kalau seandainya kalian baru lulus, kalau mau ikut program seperti saya, harus kerja dulu, punya pengalaman dulu di Indonesia selama 2 tahun ya minimal ya. Kerja dulu, dari pengalaman dulu 2 tahun kan nggak lama ya, sambil belajar bahasa Jepang, sambil bahasa Jepangnya dipelajarin dikit-dikit gitu. Nah, setelah udah 2 tahun, kalian bisa apply yang jurusan Kanggosi ini biar nanti kalian di Jepang itu bisa merasakan
apa namanya, kalau seandainya udah lulus ujian kompetensi negara di Jepang bisa merasakan gimana sih jadi perawat, kerja jadi perawat di Jepang itu seperti apa gitu. Jadi pengennya seperti itu sih kalau lulusan nurse itu kalau bisa ya kesininya juga jadi perawat. Oke, iya, iya. Baik, jadi manfaatkan program yang sudah ada gitu ya, Mbak Ina ya, karena sebenarnya jalan Hmm. untuk ke Jepang juga banyak yang sudah disediakan oleh pemerintah, kemudahannya Mm-mm. juga sudah banyak yang diberikan, alumninya juga sudah ada gitu ya, tinggal Iya, bisa memanfaatkan dengan baik atau tidak gitu ya, Mbak Ina ya. sebenarnya bisa memanfaatkan, tapi banyak banget godaan. Oh iya, Godaannya tuh banyak banget. Kan ini Sakura, pengennya keluar ya kan, iya, foto-foto ya kan, foto-foto. lihat Sakura gitu. Kan karena puasa mungkin nggak makan-makan, tapi nanti setelah puasa mungkin makan-makan bareng teman, jalan-jalan. Pengennya menjelajahi seluruh kota di Jepang, semuanya dijelajahi. Pengen banyak, jadi banyak, banyak banget. Iya, ya berarti ketika sudah di Jepang pun godaannya juga tambah gitu ya, Kak Ina ya. Iya betul. Jadi jangan lupa tentang motivasi awal gitu. Kalau misalnya kesininya lewat jalur Kanggosi, Mm-mm. berarti ujiannya juga harus harus benar-benar diiniin. Jangan sampai apa sia-sialah. Oke, oke. Iya. Eh, Sebagai penutup, Kak Ina, boleh nggak disampaikan mungkin kata-kata motivasi tapi yang bahasa Jepang, Kak Ina? Mungkin Motivasi quote ya, apa? ya quote bahasa Jepang gitu ya. Oh, ada sih. Aku nyari dulu. Tunggu sebentar. Kalau kalau dari moto saya itu gini, Iya, kalau dari bahasa Indonesia ya, nggak ada sesuatu yang nggak mungkin kalau kita berusaha. Jadi nggak ada orang bodoh sebenarnya, ya kan? Yang ada itu orang malas. Gitu. Kalau kita berusaha itu pasti bisa. Eh, dekiru, dekiru, dekiru. Eh, kalau dulu saya pernah kerja itu pertamanya tuh nggak bisa, dekinai, tidak bisa. Habis itu karena terus-terusan coba, akhirnya terbiasa, nareta. benar. Setelah nareta, akhirnya setelah terbiasa, akhirnya apa bisa. Deki. Jadi memang awalnya nggak bisa, coba terus terbiasa, akhirnya jadi bisa. Gitu. Deki naik ke wana itu main pas. Wah, iya, iya. Luar biasa. Iya. Oke, terima kasih Kak Ina atas waktunya gitu. Sudah menyempatkan dan juga berbagi pengalaman serta ilmunya, khususnya untuk teman-teman alumni serta adik-adik mahasiswa yang nantinya akan bekerja khususnya di Jepang. Semoga bisa bermanfaat nantinya dan mungkin kalau semisalkan ada rezeki keterima di sana dan bisa bertemu Kak Ina secara langsung di sana gitu ya. Nanti makan-makan bareng gitu ya, saling bertukar ilmu gitu ya. Oke, Ditunggu terima di sini, kasih Pak. sekali lagi atas waktunya Kak Ina dan terima kasih juga untuk yang sudah menonton di segmen Bisikan, bincang asik keperawatan. Sampai jumpa lagi di segmen bisikan selanjutnya. Ya, saya tutup. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih, terima arigato. kasih semuanya. Arigato. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arigato Iya. ne, mata ne. Yeah. Bye-bye.